Salam akselerasi. Ini tahun Tuhan ingin memberikan dan mengangkat saudara. Sehingga setiap kita melihat kemujizatan, melihat keajaiban, melihat segala berkat Tuhan yang tiba-tiba increase sangat cepat dalam hidup kita. Tapi ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Dan salah satu yang menjadi sebuah kesukaan Tuhan adalah pada waktu kita menaikkan sebuah dupa. Menaikkan sebuah, saudara ya, penyembahan. Keintiman adalah cara terbaik untuk saudara menyerap dari Tuhan. Dan kalau saudara menyerap dari Tuhan, kasih, hikmat, pengertian, saudara ide-ide yang baru, maka otomatis saudara increase. Maka otomatis saudara akan mengalami akselerasi. Kita akan mengalami, saudara, yang namanya penggenapan dari segala janji-janji Tuhan pada waktu kita intim dengan Tuhan. Salah satu bagian yang intim yang kita perlu naikkan adalah yang namanya dupa. Mari saya sebutkan Keluaran 31 ayat 11. Minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau membuatnya. Saudara, seringkali kita berkata, wow, itu zaman dulu. Tapi semua yang dulu Tuhan suruh buat, sebenarnya hanya lambang. Sebenarnya itu hanyalah di daging. Tapi yang Tuhan rindukan adalah dari jiwa kita, dari manusia batinia kita, dan dari kehidupan kerohanian kita. Saudara, Tuhan berkata, buat saudara yang namanya ukupan. Saudara, ramuannya sangat banyak. Ada ukupan yang terdiri dari 12 macam, saudara, rempah-rempah. Ada ukupan yang terdiri dari 7. Saudara, itu untuk setiap peristiwa, setiap tempat, antara ruang kudus, ruang maha kudus, bahkan untuk acara pelantikan raja, untuk acara pelantikan imam, semuanya berbeda. Dan semuanya ada artinya. Tapi hari ini saya mau membahas, adakah ukupan yang naik dari hidup kita, yang itu bisa membuat Tuhan tersenyum? Adakah ukupan yang naik dari hidup kita, saudara, bau-bauan yang membuat Tuhan jatuh cinta? Adakah ukupan yang naik dari hidup kita, sebuah bau-bauan yang membuat Tuhan bergetar? Seringkali kita terlalu banyak berkata, oke, kita mungkin angkat yang namanya kemenyan atau mur atau minyak wangi. Saudara, ujungnya bukan itu yang Tuhan tunggu. Ujungnya sesuatu yang dari hidup kita. Setiap kali kami mimpin pujian, seringkali saya selalu berkata, tambahkan. Tambahkan cinta kalau engkau nyanyi. Tambahkan, saudara. Yang pertama, ukupan yang harus naik adalah namanya cinta. Kalau saudara melakukan apapun tanpa cinta, itu akan menjadi hambar. Tapi pada waktu saudara melakukan itu dengan cinta, itu akan menjadi sebuah bau yang sangat harum. Saudara, ukupan cinta seperti bunga mawar Syaron. Saudara, ukupan cinta seperti wangi-wangian yang sangat harum. Tapi setelah itu, tambahkan ukupan yang lain, yaitu mur. Apa yang Tuhan ingin? Mur adalah sebuah tanaman untuk ukupan. Saudara, dan mur ini, saudara, didapat dari rempah yang aslinya pahit, saudara. Tetapi dia sangat wangi, bahkan sangat mahal. Dalam hidup kita ada saat-saat pahit. Biar bagaimanapun, dalam rasa tidak selalu manis. Ada rasa pahit seperti dari kopi dan coklat. Tapi itu bisa juga nikmat. Saudara, ketika disajikan dengan cara yang benar dalam hidup. Ketika saudara mengalami mungkin hal-hal yang pahit. Tapi saudara bisa naikkan dengan iman, dengan bersyukur, dengan terus percaya. Maka itu akan menjadi ukupan mur yang naik di hadapan Tuhan. Saya masih ingat ketika anak saya, saudara, tiba-tiba didiagnosa anak saya yang ketiga bahwa dia kena sebuah virus. Dan itu adalah virus yang ada di Bantar Gebang. Saudara, virus itu begitu mengerikan dan mematikan.
menghancurkan semuanya. Saudara itu membuat sangat banyak masalah sejak dari dalam perut sampai ketika dia keluar. Saudara, dan setiap hari saya harus ada di rumah sakit. Dan setiap hari saya harus mengeluarkan minimal 10 juta. Itu minimal setiap hari. Pada waktu itu belum ada BPJS, belum ada yang lain. Dan setiap kali minta obat, dia bilang, "Bu, taruh dulu deposit. Taruh dulu deposit." Hari itu saya tidak punya uang. Seringkali saya cuma berkata, "Tuhan, bahkan untuk membeli oksigen saja, saya tidak mampu." Setiap kali anak saya harus ditusuk, seluruh tubuh saya bergetar. Karena saya tidak tahan mendengar tangisannya, kesakitannya. Tapi hari-hari itu, saya cuma selalu berkata, "Tuhan, berapapun harganya, karena sebuah pelayanan ini masih sangat murah. Ini sangat murah dibandingkan pengorbananmu di kayu salib." Orang berkata ini adalah sebuah kebodohan karena saya melayani di Bantar Gebang. Karena saya melayani di tempat sampah. Tapi buat saya, apa yang dunia bilang kebodohan, itu adalah kehormatan. Sebuah kehormatan saya boleh melayani di tempat sampah. Sebuah kehormatan Tuhan panggil saya ke tempat di mana orang lain tidak mau pergi. Dan hari itu, setiap langkah saya cuma berkata, "Nak," setiap kali saya gendong, saya berkata, "Jangan pernah marah dan kecewa. Tapi biar hidupmu jadi dupa yang naik di hadapan Tuhan." Ujungnya dia meninggal dunia. Tapi sampai hari ini, saya tahu itu adalah sebuah perjalanan cinta. Dan saya berkata kepada Tuhan, kalau saya kehilangan satu anak, sampai hari ini, saudara saya masih kangen dia. Bagaimana Tuhan? Kalau Tuhan kehilangan jutaan orang menuju ke neraka. Kalau saya bertemu, pasti bertemu dengan anak saya nanti di surga. Tapi Tuhan tidak bisa bertemu dengan anak-anaknya yang memilih ke neraka. Peristiwa itu membuat saya terus berkata, "Tuhan, saya akan terus menginjil, terus bergerak. Karena saya tahu hatimu, dan itulah mur." Mungkin saudara hari ini sedang mengalami masa-masa saudara melewati lembah-lembah bayang-bayang maut. Dan hari itu Alkitab berkata, "Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menuntun." Saudara, ini apa? Ini adalah bau saudara iman. Saudara, salah satu dari bahan ukupan itu adalah kayu aras. Saudara, kayu aras adalah kayu yang begitu kuat. Dia bisa hidup, saudara, pohon ini bisa hidup sampai ribuan tahun. Dan bahkan nyamuk tidak bisa menyerangnya, ngengat tidak bisa menyerangnya. Kalau kayu aras ini dipotong, air tidak bisa membuat dia lapuk. Saudara, ini sebuah kayu yang ajaib. Dan inilah bau iman. Bisakah kita menaikkan bau iman di hadapan Tuhan? Ketika saudara menghadapi masalah, dibohongi orang, direndahkan, saudara tidak dapat apa yang saudara mau, saudara dianggap sesat, apapun yang terjadi, saudara tetap memandang Tuhan dan berkata, "Aku percaya." Seperti yang dialami Yusuf, seperti apa yang dialami Ayub, seperti apa yang dialami oleh para nabi. Bahkan ketika Paulus harus menyerahkan kepalanya, ketika Petrus harus disalib terbalik, iman mereka bergema sangat kuat. Dan saya berdoa tahun ini kita hadapi akselerasi, kita hadapi tahun yang ajaib ini, saudara, dengan cinta, saudara dengan mur, saudara, yaitu ucapan syukur dalam segala keadaan. Dan kita hadapi dengan iman. Pada waktu kita menghadapi segalanya dengan iman. Iman yang tak tergoyahkan. Iman yang berkata, "Hatiku percaya tidak ada yang buruk datang dari Tuhan." Dan bahkan kalau semuanya menjadi bubur, Tuhan bisa membuatnya menjadi yang terbaik. Sekali lagi, biarlah ukupan itu naik. Dan tahun ini kita melihat kemenangan.